Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah saya banggakan, di tahun 2022 ada 3 partai politik yang lebih awal membentuk poros koalisi, yaitu Golkar, PAN, dan juga Partai Persatuan Pembangunan dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu atau juga disebut dengan KIB. Banyak sekali isu yang mengatakan bahwa ini adalah upaya Jokowi untuk menjadikan koalisi KIB ini sebagai skocinya Ganjar Pranowo ketika tidak dijadikan calon presiden oleh Partai PD Perjuangan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan upaya KIB untuk menghindari polarisasi di pemilu 2024 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang intinya adalah KIB merupakan kumpulan 3 partai politik pertama yang membentuk poros koalisi di tahun 2022. Dan KIB juga merupakan poros koalisi pertama kali yang membubarkan dirinya. Karena setelah itu ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada juga koalisi Perubahan, kemudian juga yang sampai hari ini belum bubar, baik itu KIR, baik itu koalisi Perubahan. Hanya saja koalisi yang pertama dibentuk dan pertama bubar adalah koalisi KIB. Awal pertama KIB bubar itu adalah ketika PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024, barulah Partai Persatuan Pembangunan ikut mendukung mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Dan hari kemarin tubuh KIB jelas dan sangat terang benderang bahwa tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba PAN, Zulkifli Hasan, Erlangga dengan Golkarnya memberikan dukungan di hari yang sama, waktu yang sama, nuansa yang sama kepada Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang, menjadi pertanyaan banyak pihak. Kenapa seolah-olah Erlangga Hartarto dengan Golkarnya, Zulkifli Hasan dengan PAN-nya mendadak memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024. Akhirnya akibat daripada adanya pertemuan tersebut, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang berkomentar terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh keempat tokoh tersebut. Ganjar Pranowo misalnya, calon presiden 2024 dari Partai PD Perjuangan, Perindo dan juga P3 Hanura, berkomentar sangat santai terkait dengan adanya dukungan dari partai tersebut kepada Prabowo. Pak Ganjar menganggap bahwa ini merupakan hal yang biasa-biasa saja di dunia demokrasi, di negara demokrasi yang seperti ini. Bagaimana partai politik punya catatannya masing-masing untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Ataupun juga Pak Ganjar Pranowo mengulas sedikit kisah di tahun 2014. Hampir sama miripnya, memang di tahun 2014 ketika Pak Joko Widodo hanya diberikan dukungan oleh 4 partai. PDI Perjuangan, PKB, dan juga Nasdem, serta Partai Hanura di tahun 2014. Beda dengan kubu Pak Prabowo di tahun 2014 yang begitu banyak partai politik mendukungnya. Artinya porsi gemuk dan porsi ramping memang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Maka Pak Ganjar Pranowo menanggapi hal ini dengan santai-santai saja. Karena Pak Ganjar Pranowo tahu masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh berapa ratus partai yang mendukung. Tapi Pak Ganjar Pranowo mengerti betul bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan tokoh, ketokohan, figur. Jadi siapa yang mampu meresap aspirasi masyarakat, maka itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Jadi bukan siapa tokoh yang mampu didukung oleh banyak parpol, maka itulah akan yang menang. Enggak. Di banyak sekali fenomena-fenomena kasus-kasus yang terjadi di negara kita ketika pemilu didukung oleh partai-partai yang ramping tapi mampu memenangkan pemilihan. Yang kedua, akibat daripada pertemuan tersebut, Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari kubu Koalisi Perubahan juga berkomentar dengan sangat santai. Pak Anies mengatakan bahwa sebelum kita ada, koalisi yang lain sudah ada. Maksudnya sepertinya KIB. Dan setelah kita ada, juga mereka tidak hadir ke kita
ya biasa-biasa saja. Anies menganggapi bahwa tadinya juga kubu koalisi perubahan ya Demokrat, PKS, Nasdem. Hari ini pun Demokrat, PKS, Nasdem ya sama-sama saja, biasa saja bagi Anies Rashid Baswedan. Nah, yang menariknya justru teman-teman adalah muncul dari Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim. Ini disampaikan di pemberitaan Kompas bahwa Sekjen Nasdem mengatakan bahwa ini merupakan eksperimen kedua dari penguasa. Kalimat itu saya rasa dianggap masih wajar, dalam taraf wajar, menyangka bahwa ini merupakan skema atau eksperimen kedua dari pihak penguasa. Yang menurut saya agak sedikit janggal dan juga ini harus dipertanggungjawabkan kalimatnya adalah ketika Hermawi Taslim mengatakan begini, sepertinya kita sudah duga sebelumnya. Seperti kita sudah duga sebelumnya. Partai akan beramai-ramai merapat ke Gerindra karena sinyal kekuasaan ke sana, kata Hermawi Taslim. Ini logis dan realistis, terutama untuk partai yang memiliki potensi masalah hukum. Merapat ke koalisi kekuasaan, ujar pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim Minggu 13 Agustus 2022. Apakah betul partai politik yang merapat ke Gerindra merupakan partai yang berpotensi memiliki masalah hukum atau hanya sekedar salah ucap dari mulut Hermawi Taslim keluar begitu. Jadi ini harus betul-betul Hermawi Taslim pertanggungjawabkan. Apakah betul Golkar memiliki masalah hukum, PAN memiliki masalah hukum, ataupun juga PKB memiliki masalah hukum sehingga harus merapat ke Partai Gerindra, gitu. Karena ini merupakan tuduhan yang serius. Kalaulah memang karena kan buktinya Nasdem pernah bermasalah dengan hukum tidak merapat ke Gerindra, maksud saya begitu. Tapi kok ini bisa Pak Hermawi Taslim menyampaikan bahwa seperti kita sudah duga sebelumnya, partai akan beramai-ramai merapat ke Gerindra karena sinyal kekuasaan ke sana. Ini logis dan realistis, terutama untuk partai yang memiliki potensi masalah hukum. Emang aya naon di Gerindra? Apakah Gerindra punya kekuatan yang bisa menyelesaikan hukum? Apakah Gerindra bisa menyelesaikan partai-partai yang bermasalah dengan hukum? Saya rasa enggak. Kemudian tak hanya itu, ia menyebutkan bergabungnya keempat partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN dalam satu koalisi sebagai eksperimen kedua dari penguasa setelah eksperimen pertama gagal total. Eksperimen pertama yang dimaksud pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. KIB dibentuk pada pertengahan Mei 2022. Di dalamnya ada Golkar, PAN, dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Oke, untuk asumsi yang ini saya kira dianggap wajar karena memang mungkin ada sekian banyak skema sampai skema terakhir misal sangkaannya adalah penguasa akan menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo sehingga kedua tokoh tersebut bersatu dan partai tersebut sama-sama berkoalisi bergabung menjadi satu melawan Anies Rashid Baswedan. Oke, gak jadi masalah. Tapi ketika dikatakan oleh Hermawi Taslim gabung ke Gerindra, terutama partai yang berpotensi memiliki masalah hukum, ini merupakan tuduhan yang serius dan harus dipertanggungjawabkan apakah betul partai yang merapat ke Gerindra itu karena alasan potensi memiliki masalah hukum. Itu harus kita gali dan harus harus kita clearkan begitu. Jangan sampai ini menjadi tuduhan yang tidak berdasar, menggiring opini seolah-olah partai-partai yang bergabung dengan Partai Gerindra itu karena alasan memiliki masalah hukum gitu. Itu ya teman-teman. Sedangkan Pak Anies menanggapinya santai, Ganjar menanggapinya santai, dan kita semua juga santai. Para pengamat yang lain juga menanggapi ini sebagai fenomena yang biasa terjadi setelah setelah adanya mungkin pertemuan dari tokoh masing-masing partai politik. Dan ini juga belum final menurut saya sampai nanti KPU mengumumkan calon presiden dan calon
wakil presiden beserta partai pengusungnya secara sah dan resmi. Jadi selama hari ini ya masih cair. Bisa saja nanti PKB bergabung ke Anies atau PKB bergabung ke Ganjar, bisa saja. Atau sebaliknya, misal Golkar atau Gerindra dan lain sebagainya, ini masih cair. Artinya nggak perlu ditanggapi secara serius, apalagi sampai keluar statement yang cenderung agak sedikit berbahaya begitu menurut saya. Itu teman-teman, dan hari ini kita masih berharap bahwa loncat-loncat, kutu loncat yang dilakukan oleh partai-partai politik tidak terjadi ya. Mudah-mudahan semuanya konsisten, istiqomah, betul-betul me memiliki kalkulasi yang ideal, yang matang, sesuai dengan kepentingan masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia begitu. Bukan kepentingan seperti yang disampaikan tadi Pak Hermawi Taslim karena alasan potensi memiliki masalah hukum begitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.